Shalom saudara-saudara, puji Tuhan. Kalau pada hari ini saya masih bisa berdiri di tempat ini, bukan karena kegagalan dan kekuatan kita, tetapi karena kemurahan Tuhan. Saya masih bisa melihat saudara dan saudara masih bisa melihat kita. Apalagi sejak corona itu ya, sejak corona itu saya bingung. Habis dari Jakarta ke Surabaya, ini mau kerjain apa? Saya kerjain sofanya berhenti. Ya karena mallnya tutup kan akhirnya kan ini apa nih, perputaran rotasi keuangan nih akhirnya macet kan akhirnya kita nggak bisa bayar bank, bingung kan, ada barang tapi nggak bisa dijual, terus kayak apa tuh, Tuhan aku naik kayak gini terus-terusan ini apa ya bisa makan, apa saya bisa berbuat sesuatu, saya tuh bingung ya, sebagai kepala rumah tangga yang punya anak, punya istri, punya orang tua ya, mertua kan ikut juga, kan bingung juga ya, kalau diikuti terus aku ini jadi kepala rumah tangga kayak apa ya, nggak kerja ya istri. Terus saya tuh bilang, ya sudahlah, aku doa aja, sembahyang aja. Disuruh doa pagi, ikut aja doa pagi. Doa pagi selesai, ada lagi acara siang, ikut juga acara siang doa puji-pujian. Jadi Bu Indah ini macam-macam acaranya, ini tambah. Kayak tuh manut aja wis gelondong aja sudah ikutin aja. Padahal hati ini saya deg-degan ya, gak ada duit loh ya. Gak punya uang sak peser pun, duit itu 1.000. Tiba-tiba saya gini berpikir, saya ini ke pasar yang dekat rumah saya itu di Pagesangan tuh. Saya lihat pasar itu kok bagus, maksudnya toko itu kok bagus ya, dua tempat gitu. Saya tanya berapa kontraknya, satu setan itu 10 juta. Saya kepingin Tuhan bertempat di kontrakan itu, maksudnya di toko itu gitu, kayak 2 setan gitu, enak ya, pakai ini aja Pak, bagus. Ngomong bagusnya saya bilang iya, dalam hati saya, uang 1.000 aja saya gak punya, 1 juta loh saya gak punya, apalagi suruh kontrak. Tuhan aku kepingin, cuman bilang dalam hati loh ya. Saya bilang sama istri saya, mah aku kepingin kontrakan di tempat itu, percuma tempatnya segini-gini sepi dan sebagainya, tapi aku kepingin deh, ya apa gitu. Saya ngomong sama istri saya kayak ditolak ya. Saya ngomong biar anak saya yang paling besar. Ya Pak Leo, kira-kira Papa tempat itu gimana? Kira-kira kamu setuju gak? Cuma Pak, lagian itu besar loh, 10 juta. Papa punya uang tak? Enggak. Lah ya Papa gak punya uang kok minta. Kok pengen, ya apa? Ya pengen aja dia. Ya apa lagi loh. Tapi saya dalam hati loh, saya berdoa tiap pagi, tiap malam. Tuhan aku kepingin. Kepinginnya saya itu saya ungkapkan dalam hati saya. Istri nggak setuju karena ininya juga nggak ada, anak juga nggak setuju karena ininya juga nggak ada. Tapi puji nama Tuhan, 3 bulan yang lalu, hal itu kerinduan saya punya toko itu, punya kontrakan toko itu jadi terwujud. Saya nggak punya uang, tahu ada yang ngirim, udah kontrak aja toko itu. Coba, saya nggak, iya bener ternyata saya dapat tanpa keringetan. Tuhan itu loh kalau sudah berbuat, siapa yang bisa menghalangi? Itu loh, puji Tuhan. Ini ekonomi apa? Kita tuh udah ada uang sebesar pun. Jangan ekonomi yang besar, yang miliaran aja kalau mau bangkrut ya. Gitu loh. Tapi kalau Tuhan berbuat sesuatu, tidak ada yang seperti kayak gitu. Nah itu loh, saya pikir apa bisa ya aku makan ya? Apa bisa ya aku mencukupi kebutuhan keluarga aku ini? Ini bukan eranya apa ya? Gampang cari uang. Susah cari uang. Tapi Tuhan, anak-anak Tuhan gak dibuat bingung. Asal apa? Mendekat sama Tuhan. Semakin mendekat memang kalau kita tuh ngikutin masalah. Tak pikirin masalah. Masa iya ya? Masa dapat ya? Masa dapat? Rasanya gak dapat saudara. Itu baru berkat pertama. Di bulan Februari saya kepingin. Tuhan aku kepingin ya. Sepeda motor roda 3 yang namanya VR itu. Buat kalau ada basar-basar itu kalau bawa barang itu bisa enak, nggak pakai ronjotan ya, nggak pakai ronjotan tuh ya. Yang kanan kiri kan capek itu barang-barang saya. Betulan saya Pak jualan sepatu sama sandal. Habis jual sofa tuh dibanting jualan sandal. Jadi kan turun lagi saya itu. Udah ya apa Tuhan kepingin VR. Puji nama Tuhan. Saya diproses dapat sepeda motor itu dengan harga murah. Harga kontan tapi bayarnya nyicil. Harganya kontan tapi bayarnya nyicil. Ya ampun Tuhan itu is the best. Tuhan berikan tepat pada waktunya. Tuhan memberikan apa yang saya butuhkan. Saya angan-angan. Enggak kecuali ya. Kok semua orang bisa ngalami yang enak-enak. Sesuatu yang ajaib. Tanpa keringetan. Moro-moro ada yang TF. Tanpa keringetan itu. Moro-moro ada yang TF sekian juta. Itu loh kepingin kan kita. Cuma modalnya orang-orang itu toh. Aku ya pingin Tuhan. Aku ya anakmu. Aku ya kepingin Tuhan, berkat-berkat yang seperti kayak gitu.
Itulah yang Tuhan berikan kepada kita. Apapun keinginan kerinduan saudara ya, sampai hari ini saya bilang, kalau tidak kemurahan Tuhan, kita tidak ada apa-apanya. Kalau Tuhan kita jauhi, untungnya apa? Terus kalau kita mau marah sama Tuhan, enggak, untungnya apa? Setiap kali saya di toko, saya selalu berdoa gini, Tuhan diberkati maupun tidak diberkati, tolong Tuhan berikan aku sukacita. Berikan saya sukacita. Soalnya saya kalau saya bilang Tuhan berkati saya dari utara, dari timur, dari barat, tahu-tahunya gak ada berkat yang muncul. Nanti saya marah. Tuhan, saya sudah berdoa, kok gak diberkati? Itu jadi permainan iblis. Jadi permainan setan. Tuh gak diberkati toh, gak diberkati toh. Loh ya toh, kenyataannya kamu tambah masalah dekat dengan Tuhan. Wis jauh aja. Seperti gitu saudara. Jadi kalau saya bilang jangan fokus sama masalah, tapi fokuslah bahwa Tuhan selalu memberikan yang terbaik buat kita. Amin. Ya, puji nama Tuhan, saya kembalikan lagi. Ada lagi saudara?